Baik, terima kasih Bu Nino. Cek suara saya terdengar dengan baik. Jelas sekali dan jernih. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat malam, salam dari kami Jepara. Sedikit koreksi Bu Nino, terima kasih sudah membuat nama saya tadi terdengar lebih indah, tetapi sebenarnya yang betul adalah Eko Budi Purnawan, Ibu, bukan Purnawaman, nggih. Tapi nggak apa-apa, itu lebih terdengar lebih indah kok. Terima kasih. Eh, Untuk saat ini Bapak Ibu mohon izin kami berbicara di sini karena kami mengemban amanah, saya dan Bu Rosida mengemban amanah dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM, menjadi tugas kami dari grup kapten dan co-kapten belajar ID di wilayah Capim 2 dan Kabupaten Jepara. Dan sekiranya Bapak Ibu berkenan, malam hari ini kami berdua mohon izin untuk menemani Bapak Ibu dalam memahami bersama dan berdiskusi bersama terkait dengan apa sih latar belakangnya untuk adanya pengelolaan kinerja ini. Bukannya kemarin-kemarin itu udah nyaman ya pakai dupa, hapak begitu kan. Terus bukannya juga sudah ada EKIN. Gitu. Ngapain lagi nih ada pengelolaan kinerja ya. Nanti kita kupas tuntas Bapak Ibu. Dan saya merespon tadi cukup pertanyaannya menggelitik dari Bu Nino di akhir kalimatnya beliau, apakah sertifikat sekarang laku? Mungkin perlu kita tanya pada customer service-nya di BPD Bank Jateng ya Bu ya, laku apa enggak? Baik Ibu Bapak, mohon izin share screen nggih, Bos, apakah sudah mengizinkan saya untuk share screen? Mohon info. Oh, sepertinya ini, oh bisa ya, bisa sebentar. Sudah kosong, Kak. Oke, Bos. Oke, siap. Saya tak cari dulu. Mohon info, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Sudah, nggih. Bapak Ibu. Jelas. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini ada 38 slide, tapi mungkin tidak akan saya baca semua 38 slide karena nanti kita juga akan melihat dan memperhatikan, membelajar bersama-sama untuk teknis pengelolaan di PMM langsungnya itu seperti apa begitu. Sehingga mungkin ini mohon izin saya akan ambil bagian-bagian yang mungkin sangat perlu dan perlu ditekankan nggih. Coba saya slide show biar kelihatan lebih jelas. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari sini. Oke. Jadi mengapa sih perlu adanya transformasi pengelolaan kinerja? Kenapa nggak pakai cara yang udah biasa aja begitu ya Bapak Ibu? Jadi ini dilatar belakangin dari ini Bapak Ibu, latar belakangnya adalah dari sebagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ya, dari Kemenpan RB melakukan transformasi. Jadi ada 2 kali sebenarnya proses transformasinya, yaitu dengan menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, yang kemudian itu nanti dirubah di barusan saja di tahun 2023 kemarin dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian hal ini juga nanti diperjelas dalam Perdirjen GTK nomor 7607 garing BB1 garing HK03 garing 2023. Bapak Ibu, jangan khawatir, di manakah bisa mencari sumber-sumber itu. Di akhir sesi nanti saya akan share satu link yang mungkin juga sudah banyak beredar di Bapak Ibu ya, lewat grup-grup WA-nya, yaitu yang terkenal dengan link 3PMM itu, di situ semua sumbernya sudah ada. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti mungkin ada yang kelupaan, nanti akan kami share ulang. Baik Bapak Ibu, apa sih bagaimana angka sebenarnya diperhitungkan? Nah, ini kayaknya ini yang sudah akrab bagi kita ya Bapak Ibu. Ini yang sudah akrab bagi kita kemarin-kemarin biasanya begini nih ya. Jadi kita menggunakan DUPAK, daftar usulan penilaian angka kredit. Jadi semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Ya.
Jadi perbedaannya Dupak kalau kita menggunakan Dupak yang kemarin itu, maka poin-poinnya, perhitungannya berdasarkan poin-poin, berdasarkan angka-angka per kegiatan. Sehingga semakin banyak mengikuti seminar, poinnya semakin banyak juga. Kalau pelatihan 30 jam pelajaran itu satu poinnya, tetapi kalau 60 jam pelajaran itu menjadi dua, berarti berlipat lipatan. Sedangkan untuk mendapatkan nilai itu, maka syaratnya lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi harus mengumpulkan laporan, jadi harus juga mengumpulkan daftar hadir, scan undangan, ya toh, dan seterusnya. Apakah yang sekarang itu masih seperti itu? Mari kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah bagaimana nih anggaran yang sekarang diperhitungkan nih Bapak Ibu? Jadi pada saat ini kita menggunakan model penilaian kinerja pegawai yang nanti akan menjadi dasar dalam penetapan kredit kinerja, kemudian dikonversikan ke angka kredit. Nah, ini adalah simulasinya Bapak Ibu bahwa nanti kita menggunakan yang namanya koefisien angka kredit. Jadi tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Ini yang perlu kita garis bawahi, nggih. Tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Predikat kinerjanya dari mulai sangat baik sampai sangat kurang dengan persen faktor pengalinya dari 150% sampai 25%. Sedangkan jenjang untuk ahli pertama pada koefisien angka kredit tahunannya mencapai harus mendapatkan 12,5, ahli muda 25, ahli media 37,5 dan ahli utama 50. Jadi ini dalam koefisiennya dari koefisien angka kredit yang dicapai dalam 1 tahun. Artinya kalau dalam 1 semester berarti ini silahkan dibagi 2. Jadi yang 12,5 berarti menjadi 6,25, yang 25 dalam 1 semester jadi harus mendapatkan 12,5 dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa sih harus bertransformasi gitu ya? Kenapa harus ditransformasikan ke dalam pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu. Jadi ini ada tujuan utamanya atau yang menjadi goal-nya itu adalah terjadinya transformasi pembelajaran. Bapak Ibu, Kemendikbud menilai bahwa penilaian angka kredit yang selama ini kita lakukan oleh para guru itu adalah kegiatan yang tidak bertransformasi, yang tidak berpengaruh langsung atau yang tidak bersinggungan langsung dengan pembelajaran, dengan perubahan atau perbaikan pembelajaran peserta didik. Jadi hanya melulu memikirkan nasib kita sendiri sebagai pribadi, tetapi efeknya atau korelasinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik itu tidak ada. Itu penilaian daripada Kemendikbud di awalnya. Sehingga ini perlu diadakan transformasi pembelajaran. Penilaiannya angka kredit, penilaiannya kinerja guru tidak lagi didasarkan berapa banyak dia mengikuti kegiatan, tetapi sejauh mana dia bisa merefleksikan, dia bisa melakukan perbaikan terhadap kinerjanya, praktek kerjanya di lapangan sehari-hari, yaitu di dalam kelas. Sehingga harapannya dengan adanya transformasi penanggulangan kinerja ini, maka mengacu kepada transformasi pembelajaran, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Seperti apa ya itu ya? Yuk kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, next kita akan ini Bapak Ibu. Jadi dengan adanya apa sih ciri khas transformasi dari pengelolaan kinerja ini ya? Ini yang pertama, merdeka dari beban administrasi. Nah, bukan berarti lalu nggak ada sama sekali, nggih. Bukan berarti nggak ada administrasi sama sekali, ada, tetap ada. Bapak Ibu yang suka administrasi jangan khawatir, tetap ada kok. Hanya saja mungkin jumlahnya menjadi jauh lebih berkurang. Jadi jika sebelumnya pegawai itu tersita waktunya untuk urusan administrasi, atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual, jadi ada semacam kayak tim untuk penilai PAK begitu di tiap kabupaten dan itu harus dinilai secara manual, dibuka satu persatu per guru dan tentu saja Bapak Ibu itu memakan waktu yang sangat lama. Namun sudah ini kita dimerdekakan dari itu Bapak Ibu sehingga penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Sehingga lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview. Semuanya nanti serba klik aja di PMM dan nanti tinggal bisa langsung terkonversi menjadi angka kredit. Nah, kita juga dimerdekakan untuk memilih indikator yang relevan. Nanti kita lihat
kok bisa itu berpengaruh atau berhubungan langsung dengan transformasi pembelajaran? Nanti dari indikator relevan ini yang kita pilih. Nah, nanti kita lihat sih indikatornya apa aja ya. Oke. Kemudian next, merdeka untuk kinerja yang berdampak. Jadi kalau sebelumnya tekanan untuk mencapai kinerja sempurna itu hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Tapi sekarang pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Dan atasan dan Pemda focusingnya mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Oke, ke berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini telah terbit Perdirjen GTK nomor 7607 yang tadi saya sampaikan di BB1HK03 2023. Nanti bisa kami share juga, ini berisi tentang regulasi teknis, nggih. Jadi nanti petunjuknya di situ silakan diperhatikan dan nanti mungkin di akhir sesi ini jika masih ada waktu bisa saya spill gitu nggih untuk apa namanya rangkumannya seperti apa. Baik. Lalu apa dan bagaimana ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini? Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang sempat disinggung Bu Nino di awal nggih, terkait dengan lakunya sertifikat atau enggak, mungkin Bu Nino sudah masih terngiang-ngiang dengan hal ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada 4 variabel yang diperhatikan dan yang menjadi focusing kita dalam pengelolaan kinerja baik guru dan kepala sekolah. Baik guru dan kepala sekolah. Saya ulangi sekali lagi, baik guru dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu nanti memiliki 2 fungsi Bapak Ibu. Beliau sebagai kepala satuan pendidikan, beliau bertanggung jawab untuk melakukan persetujuan dan melakukan penilaian kepada para guru-gurunya. Di samping beliau juga sebagai seorang guru yang mendapat tugas tambahan di kepala sekolah, karena sejatinya seorang kepala sekolah itu juga seorang guru ya Bapak Ibu, hanya mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Beliau pun harus mengisi RHK atau SKP-nya. Nah, sehingga nanti akan ada 2 menu di kepala sekolah. Bapak Ibu 4 variabel itu apa aja sih? Yaitu pertama praktik kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah perilaku kerja, dan yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, bisa diperhatikan mohon maaf ini kok ada semacam coretan-coretan, mohon maaf dibantu oleh host. Ini di layar saya ada muncul kayak coretan-coretan warna hijau, merah begitu gitu. Mungkin ada yang mencoba coret-coret nomor sewu. Baik. Terdapat 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai itu yang pertama adalah praktik kinerja. Praktik kinerja ini adalah merupakan variabel yang dinilai Bapak Ibu. Apa aja sih di dalam praktik kinerja itu? Yaitu berdasarkan pada rapor pendidikan indikator D1 yang berisi praktik pembelajaran dan untuk KS indikator D3 untuk kepemimpinan pembelajaran. Sehingga nanti ketika panjenengan membuka PMM pada pengelolaan kinerja, yang pertama dihadapkan pada indikator yang tampak kurang atau perlu ditingkatkan, jadi biasanya berwarna kuning atau merah berdasarkan dari penilaian rapor pendidikan. Nah, itulah yang nanti menjadi focusing kita, para guru dan kepala sekolah, untuk kemudian ditingkatkan dan dilakukan penilaian praktik kerjanya. Upaya refleksinya bagaimana, upaya perbaikannya bagaimana, bagaimana untuk mensinkron itu dengan pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi. Ini adalah variabel pertimbangan. Jadi kategorinya apa? Berupa pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, kami menekankan di sini, agak sedikit lama saya di slide ini, karena ini yang perlu kami tekankan Bapak Ibu, bahwa untuk pengembangan kompetensi sifatnya hanya dipertimbangkan, bukan sebagai variabel penilaian. Sertifikat diklat, sertifikat pelatihan, sertifikat webinar, itu hanya sebagai variabel pertimbangan. Apa yang pokok? Yang pokok adalah poin yang pertama dan yang ketiga, yaitu praktek kinerja Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga perilaku kerja kaitannya dengan perilaku kerja ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, yaitu yang disingkat dengan istilah ASN berakhlak, singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Sedangkan variabel yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Ini sifatnya adalah hanya sekedar dikumpulkan, yaitu dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Ini digarisbawahi Bapak Ibu, tidak dinilai, tetapi dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Dalam satu sekolah, dokumen akuntabilitas cukup dikumpulkan satu saja dalam satu sekolahan, yaitu oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru fokusnya hanya pada 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu guru tidak perlu di era sekarang untuk berlomba-lomba mencari sertifikat kegiatan di luar yang mungkin belum tentu itu keabsahannya, absah apa enggaknya, valid apa enggaknya, gitu Bapak Ibu, untuk sekadar mengejar sertifikat. Karena variabel pengembangan kompetensi itu tidak dinilai, tetapi hanya variabel pertimbangan. Dan lagi, bukti dukungnya cukup simple, hanya perlu mengumpulkan sertifikat saja. Bapak Ibu, ini cerita yang sudah beredar di mana-mana untuk masa ini, banyak banget di sosial media, beredar di grup-grup WA, grup-grup Telegram, dimanapun ya, banyak berseliweran informasi tentang seminar gratis, webinar gratis, diklat online gratis, dan sebagainya, dan di bawahnya hanya mencantumkan bekerja sama dengan lembaga atau universitas pendidikan dan tidak disebutkan instansinya apa. Mohon maaf Bapak Ibu, kita hanya perlu waspada. Saya tidak menjudgment bahwa semua itu hoax, bukan. Mungkin ada juga yang benar, hanya kita perlu waspada. Karena sudah banyak kasus Bapak Ibu, di data itu ada bit.ly-nya, ada link-nya yang ketika diklik itu Bapak Ibu diminta memasukkan data pribadi. Nama, NIP, gelar, termasuk nomor HP, nomor rekening, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu secara tidak sadar sedang mempublish data pribadi Bapak Ibu ke dunia internet, ke dunia maya. Dan Bapak Ibu sendiri saya rasa sudah paham apa akibatnya. Ya Bapak Ibu ya, silakan nanti bisa dipikirkan sendiri dengan bijaksana. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam variabel itu kalau dikategorikan Bapak Ibu ada dua, yaitu prioritas dan akuntabilitas, baik guru maupun kepala sekolah. Ya, yang dinilai itu adalah praktik kinerja, ya, praktik kinerja dan perilaku kerja. Praktik kinerja untuk perbaikan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, maaf, dan kemudian perilaku kinerja yang kaitannya dengan berakhlak. Apakah Jika nanti ada rekan yang mungkin tertinggal bisa itu nanti yang kita pilih hanya satu saja, setiap guru hanya memilih satu. Jadi misalkan ketika kita buka di PMN-nya pengulangan kinerja itu nanti ada 3 bagian yang kuning, ada 3 subindikator yang kuning misalkan, itu setiap guru hanya diberikan kesempatan atau hanya diberikan tugas untuk memperbaiki kinerjanya pada 1 poin saja. Nanti bisa kami tunjukkan dan bisa ditunjukkan oleh Bu Rosida ketika nanti mempraktekannya di PMM gitu ya. Jadi mana yang dipilih dan ketika nanti ada yang kuning itu atau yang merah bahkan lebih dari 1, yang mana itu diambil dari rapor pendidikan. Nah, mana kira-kira yang dipilih Bapak Ibu? Saya berikan simulasi. Jadi seandainya di dalam satu sekolah Bapak Ibu itu ada misalkan aja 50 guru. Ada 50 guru dalam satu sekolah. Dan kemudian setelah membuka pengulangan kinerja itu ada 2 bagian atau bahkan 4 bagian yang berwarna kuning. Yang artinya yang berwarna kuning ini adalah dari rapor pendidikannya, ini yang perlu ditingkatkan, ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya gitu kan. Nah, 50 guru ini memilih yang mana? Kami memberikan rekomendasi begini Bapak Ibu. Jadi ini kan ada yang namanya siklus peningkatan kinerja pegawai, ada siklusnya ya, dari mulai diskusi persiapan ini dilakukan oleh guru sama kepala sekolah, lalu observasi kinerja, diskusi tidak lanjut, upaya tidak lanjut, dan kemudian refleksinya. Di dalam tahap diskusi persiapan mau mengerjakan SKP dan RHK ini, Bapak Ibu guru dipersilakan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan, dari misalkan bagian-bagian yang berwarna kuning, bagian sub dari D1 dari rapor pendidikan itu tadi, silakan dibagi. Jadi diupayakan ada guru yang mengerjakan kuning 1, ada guru yang mengerjakan kuning 2, ada guru yang mengerjakan kuning 3, dan seterusnya. Tergantung jumlah kuningnya atau jumlah merahnya ada berapa. Oke.
Karena kalau ada 3 kuning misalkan, ada 3 yang perlu dikembangkan, diperhatikan. Sedangkan semua guru, 50 guru semuanya mengerjakan hanya yang kuning nomor 1. Lalu siapa yang akan mengupayakan untuk terjadinya perbaikan pada kuning nomor 2 dan nomor 3? Ya Bapak Ibu. Sehingga nanti akhirnya apa? Perbaikan kualitas pembelajarannya, upaya refleksinya, upaya perubahan praktiknya nanti tidak tercapai. Karena ada 3 item yang harus diperbaiki, sedangkan yang dikerjakan hanya 1 item. Sehingga di sini sebelum memulai mengerjakan di dalam satu sekolahan, semestinya seharusnya mungkin perlu diadakan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ini bagian mana nih yang dikerjakan. Si A mengerjakan mana, si B mengerjakan mana, si C mengerjakan yang mana. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi supaya tercapai semuanya. Nah, Bapak Ibu di bulan Januari ini, apa sih yang mestinya Bapak Ibu kerjakan, yaitu hanya focusing-nya saja pada RHK atau SKP. Nggih, Bapak Ibu nggih. Di bulan Januari diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Januari, itu Bapak Ibu hanya diminta untuk mengerjakan RHK-nya, selesai. Nanti kalau sudah dipandu dengan, Bu Rosida, saya yakin kok 5 menit, 7 menit selesai. Karena itu gampang, tinggal klik-klik aja. Tapi ini perlu dipahami dulu, kebijakannya, perlu dipahami dulu konsepnya, supaya ketika memilih Bapak Ibu itu tidak mengalami yang namanya salah pilih. Karena ketika nanti diklik sudah diajukan, itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sehingga sebelum diajukan, pastikan betul-betul, pilihannya itu tepat, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di bulan Januari ini sampai tanggal 31 Bapak Ibu hanya diminta untuk mengisi RHK-nya dan, sebisa mungkin tanggal 31 Januari itu sudah sampai pada tahap persetujuan. Jadi tahapannya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu membuka PMM, kemudian mengerjakan pengenalan kinerja, setelah selesai, item 1, 2, 3, 4 variabel selesai semua, lalu diklik ajukan, setelah diklik ajukan, oleh kepala sekolah nanti akan mengecek, melakukan persetujuan dan kepala sekolah juga berhak untuk mengurangi RHK-nya, menambah RHK-nya, atau mengurangi kegiatannya, atau menambah kegiatannya. Nah, setelah itu nanti akan ada persetujuan ada cek dari kepala sekolah, ada koreksi, dikembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan melihat lagi di PMM-nya, nanti akan terlihat ketika ada cek dari kepala sekolah atau akan ada perbaikan, kemudian langkah berikutnya adalah disepakati. Setelah disepakati, sudah selesai. Kemudian nanti tunggu sampai di bulan di bulan Maret, itu nanti baru kepala sekolah melakukan yang namanya observasi kinerja. Hal ini yang dikenal dengan istilah yang sudah lazim yaitu supervisi kunjungan kelas. Sehingga sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan supervisi. Karena penilaian pengelolaan kinerja di PMM hanya bisa dilakukan dengan melakukan supervisi ke kunjungan kelas. Silakan digunakan menggunakan teknik coaching dan seterusnya untuk bisa melakukan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah. Nah, hasil supervisi ini nanti apa yang ditingkatkan dan apa yang terjadi di dalam kelas kemudian akan dilakukan diskusi tindak lanjut bagian C, dan ini semua terjadi di bulan Maret. Kemudian di bulan April sampai Mei ada upaya tindak lanjutnya. Upaya tindak lanjutnya apa ini? Oh, Ibu perlu belajar lagi nih tentang pembelajaran diferensiasi karena di kelas Ibu kayaknya belum bisa menerapkan ya. Silakan ikuti pelatihan mandiri di PMM pembelajaran berdiferensiasi. Oh, si Bapak ini kayaknya ini ya Bapak, sudah bagus sih, cuman mungkin Bapak dalam membuat asesmen diagnostik awal, Bapak kurang gini gini gini. Coba Bapak ikutin pelatihan mandiri di PMM ya Pak dengan tema asesmen. Lakukan itu di bulan April sampai Mei. Ya, Maret, dari mulai Maret bolehlah, Maret, April, Mei bisa melakukan itu. Kemudian nanti di bulan Juni itu tinggal merefleksikan tindak lanjutnya dan melakukan penilaian. Jadi, Bapak Ibu, dukungan teknologi di dalam platform Merdeka Mengajar terkait pengembangan kinerja pun ini bertahap. Untuk di bulan Januari ini nanti dari akunnya kepala sekolah belum bisa melakukan penilaian. Baru bisa melakukan penilaian nanti setelah di akhir Juni. Yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah hanya melakukan pengecekan, peninjauan, dan penyetujuan dan menyepakati bersama dengan para guru yang melakukan mengajukan RHK-nya. Gitu nih Bapak Ibu. Dan siklus ini berulang lagi pada semester yang kedua yang dimulai di bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jadi ini semester 1 Januari sampai Juni, semester 2 dilakukan di Juli sampai Desember ya. Bukannya kebalik Pak ya, bukan kebalik karena memang ini menggunakan tahun anggaran.
Jadi kalau tahun anggaran itu kan dari mulai Januari sampai Desember ya. Oke. Next Bapak Ibu. Ini tadi sudah, oke, kita lanjut. Nah, ini 8 indikatornya. Nah, di depan tadi sebelumnya kami matur bahwa penggelar kinerja ini menjadikan transformasi pembelajaran, yaitu apa? Bahwa poin-poin penilaian yang dinilai dalam pengelolaan kinerja ini akan langsung berkorelasi dengan perubahan atau perbaikan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Apa buktinya? Karena yang dinilai itu 8 poin ini loh Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak Bapak Ibu mengikuti diklat, bukan seberapa banyak Bapak Ibu bisa mengumpulkan laporan-laporan, tetapi yang dinilai itu ini loh Bapak Ibu, seberapa mampukah kita melakukan keteraturan suasana kelas, seberapa mampukah kita melakukan penerapan disiplin positif, memberikan umpan balik konstruktif kepada murid, memberikan perhatian dan kepedulian, kemudian seberapa mampukah kita melakukan ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Ini yang dinilai, yang disebut dengan praktik indikator dalam praktik kinerja. Jadi bukan berapa banyakkah Bapak Ibu mengikuti diklat sampai memiliki sertifikat, bukan itu Bapak Ibu, tapi ini yang dinilai. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Tetapi 8-8-nya ini tidak digarap ya Bapak Ibu, tidak kemudian rombongan 8 ini dikerjakan semua, tidak. Tadi saya matur di depan bahwa itu nanti tergantung dari hasil rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing. Rapor pendidikan tentunya merupakan hasil atau laporan dari hasil pelaksanaan ANBK dan Sulingjar atau survei lingkungan belajar yang sudah dilakukan di periode sebelumnya nih Bapak Ibu. Hasilnya seperti rapor pendidikan itu diunduh, dieksplor bersama-sama, dan kemudian nanti akan muncul mana yang kurang, mana yang berwarna kuning, dan mana yang berwarna merah yang akan perlu diperbaikan. Ya, setiap satuan pendidikan tidak mungkin 8-8-nya ini menjadi merah semua, tidak mungkin kuning semua juga, tetapi juga tidak sangat jarang, meskipun mungkin ada, tapi sangat jarang yang kalau 8-8-nya nanti hijau semua. Jadi nanti dilihat mana yang merah, mana yang kuning, itulah yang digarap. Gitu, nggih. Dan satu guru cukup mengerjakan satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini untuk yang kepala sekolah, ya, indikatornya ini memandu perencanaan pembelajaran, aktivitas kegiatan, komunikasi visi misi, satuan pendidikan, presentasi program sekolah, dan seterusnya. Next. Oke, ini kita lewati saja, Oke, perilaku kinerja, Bapak Ibu. Perilaku kinerja ini, jadi tadi kami sudah matur di depan, ya, jadi pelaksanaan penilaian perilaku kinerja ini berdasarkan 7 perilaku kinerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu ada yang namanya berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan kemudian, nah ini lebih jelas ini aja. Berorientasi pada layanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing ini nanti akan ada poin-poin penilaiannya, dan oleh kepala sekolah ini menilai guru yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan berorientasi pada layanan apa enggak? Apakah akuntabel apa enggak? Apakah kompeten atau enggak? Apakah harmonis, apakah loyal, apakah adaptif dan kolaboratif atau enggak? Itu nanti akan ada penilaiannya. Dan inilah justru penilaian-penilaian yang paling penting. Itu tadi praktek kinerja yang depan tadi, kemudian dan perilaku kinerja. Ini yang menjadi poin dasar penilaian di pengelolaan kinerja. Ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau kelewatan tadi belum saya informasikan bahwa pengelolaan kinerja di PMM ini bersinergi atau berhubungan langsung nyambung dengan EKIN dari BKN. Sehingga Bapak Ibu ketika mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengerjakan EKIN di BKN. Cukup satu saja yang Bapak Ibu kerjakan. Jangan membebani Bapak Ibu dengan tugas-tugas administratif yang begitu banyak. Fokus untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Gitu nggih Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang menarik. Ini yang sering menjadi di luar itu kadang banyak yang namanya miskonsepsi mungkin ya, bahasa kerennya ya. Mari kita kupas supaya pengembangan kompetensi di depan tadi sudah kami matur juga. Nah, ini. Jadi cakupan dari pengembangan kompetensi yang diizinkan, dituliskan atau dimasukkan dalam pengembangan kinerja itu ada yang namanya skala prioritas dan skala peran. Dan kemudian kategori kegiatan seperti apa aja. Nah, skala prioritas itu adalah maksudnya program-program prioritas. Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah masuk pendidikan guru penggerak, kami ucapkan selamat.
Bagi yang belum, silahkan untuk mengambil kesempatan itu. Karena dalam pengelolaan kinerja untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak menjadi skala prioritas. Ya, menjadi skala prioritas. Kemudian ada juga sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, PPG ya, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan seterusnya. Lalu sebagai dalam kategori peran, kontributor, sebagai penggerak komunitas, kemudian asesor, narasumber, pengajar praktik, ya, pengajar praktik guru penggerak, fasilitator, bisa, guru pamong, coach, mentor, penelaah, pembuat konten, dan lain-lain. Kategori kegiatannya ada pelatihan yang diadakan oleh komunitas belajar, bisa, pengembangan kompetensi selain pelatihan, pembuatan sumber belajar, dan pendidikan. Jadi, ayo Bapak Ibu, daripada kita berlomba-lomba untuk mungkin mengikuti beberapa tawaran-tawaran diklat untuk pelatihan yang mungkin mohon maaf kurang begitu bisa kita percaya untuk validitasnya, marilah kita berlomba-lomba untuk menghidupkan atau bahkan mungkin melahirkan komunitas-komunitas belajar. Karena dengan komunitas belajar yang lahir, yang sehat, dan ditaruh di PMM, itu nanti ketika mengadakan webinar seperti ini Bapak Ibu, sertifikat yang dikeluarkan kemudian atau apapun yang dihasilkan dari webinar dari komunitas belajar ini lewat PMM itu pasti akan diakui dan justru itulah yang diarahkan dan dianjurkan oleh Kemendikbud. Jadi pemerintah sudah sangat baik sekali daripada kita mencari keluar-keluar yang mungkin bingung mau pilih yang mana. Di pelatihan mandiri PMM itu sudah disediakan banyak banget topik Bapak Ibu. Kerjakan pelatihan mandiri di PMM sampai dengan aksi nyatanya, sampai dengan keluar sertifikatnya, dan secara langsung itu akan nyambung ke akun pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Tidak perlu diunduh atau kemudian diunggah lagi. Karena itu otomatis nyambung, karena itu satu ekosistem di dalam PMM. Gitu. Tapi jika Bapak Ibu mengikuti mendapatkan sertifikatnya dari kegiatan yang di luar, webinar yang di luar, diklat yang di luar, maka harus ada effort sedikit, yaitu untuk mengunggahnya di dalam jangka waktunya kapan yang bisa kita masukkan dan bisa kita masukkan di dalam bahan pertimbangan di variabel pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja, yaitu yang panjenengan ikuti dan sertifikatnya didapatkan di antara bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024. Jadi mohon maaf, semua sertifikat diklat dan pelatihan pengembangan kompetensi panjenengan dan termasuk saya di tahun 2023 kemarin belum bisa dipakai di bulan kinerja. Karena apa? Karena Januari ini kan kita menyusun RHK. RHK itu singkatan dari rencana hasil kerja. Sehingga secara logikanya sesuatu yang direncanakan berarti kan sesuatu yang belum terjadi. Sehingga kalau kita mengumpulkan di tahun 2023 itu bukan rencana namanya, tetapi itu nostalgia. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita kumpulkan adalah perencanaan ke depannya, jadi bukan yang sudah lampau. Sehingga mohon maaf sertifikat guru penggerak saya pun juga tidak bisa saya pakai karena memang nanti baru ke depan ini yang bisa saya pakai. Sehingga mari kita berlomba-lomba mengikuti pelatihan mandiri di PMM sampai mendapatkan aksi nyatanya dan nanti sertifikatnya itu bisa menjadi penilaian. Baik, nanti kita lihat berapa poinnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini poinnya, beberapa poinnya. Cakupan pengembangan kompetensinya apa aja dan ini poinnya. Nah, guru kepala sekolah melaksanakan pelatihan mandiri secara pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru dan kepala sekolah di PMM mendapatkan poin 8 per topik. Ya, per topik 8 per pelatihan mandiri, tulisannya begitu nih di sini. Oke, poinnya. Lalu jika guru dan kepala sekolah melaksanakan peran sebagai coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, mohon maaf, asesor pada pendidikan guru penggerak, jadi pengajar praktik guru penggerak, fasilitator guru penggerak, mentor di guru penggerak, sekolah penggerak, atau pendidikan profesi guru PPG, ya. Kemudian guru terlibat menjadi guru pamong di program pendidikan profesi guru, prajabatan di LPTK, maka mendapatkan poin 12 poin per kegiatan yang berdurasi hanya 2-3 jam. Yang fantastis ini loh Bapak Ibu.
Ini yang fantastis. Ya, guru kepala sekolah melakukan program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, atau guru menuntaskan program guru penggerak, maka sertifikat panjenengan akan dihargai 128 poin per semester. Monggo berlomba-lomba kalau yang saat ini belum mengikuti program guru penggerak, masih ada beberapa gelombang yang bisa diikuti, didaftar, silakan bisa mengikuti dan mendaftar, ya Bapak Ibu. Dan semoga bukan hanya sekadar mengejar sertifikat dan poinnya, tetapi Bapak Ibu sendiri akan merasakan bahwa begitu amazingnya mengikuti program pendidikan guru penggerak nanti, karena banyak ilmu yang bisa kita terapkan dan kita serapkan, dan nanti pasti Bapak Ibu akan berubah menjadi guru yang berbeda seperti sebelumnya. Ya, coba aja buktikan. Gitu nggih. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi sudah ya, pelaksanaan. Oke, ini sudah. Oke, dokumen akuntabilitas. Sedikit lagi Bapak Ibu nggih. Ini, jadi contoh-contoh dokumen akuntabilitas apa yang dikumpulkan. Jadi ini contohnya dalam satu sekolah cukup mengumpulkan satu saja Bapak Ibu. Jadi contohnya ini adalah kayak semacam kayak RKAS gitu kan, atau RKT, atau juga KOSP, dokumen KOSP. Itu yang dikumpulkan untuk dokumen dokumen akuntabilitas ya. Lalu bagaimana proses penilaiannya dalam pengukuran kinerja? Ini mari kita lihat. Nah, ini. Jadi penilaian dalam pengukuran kinerja terhadap seorang pegawai, guru dan kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Kalau guru dinilai oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah ini yang menilai adalah PS alias pengawas sekolah. Oke. Saat ini istilahnya bukan lagi pengawas pembina nih Bapak Ibu, tapi pengawas sekolah. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Nah, angka kreditnya itu dihitung dengan menggunakan faktor pengali dan koefisien angka kredit sebagai berikut. Oke. Dari mulai yang sangat baik itu faktor pengalinya 150%, dan yang terakhir yang sangat kurang 25%. Sedangkan koefisien angka kredit tahunannya di depan tadi kami sudah matur. Jadi untuk yang ahli pertama 12,5, ahli muda 25, dan seterusnya. Ini simulasinya, contohnya ilustrasinya, nggih. Seorang guru muda, maksud saya ini agak typo, mungkin yang dimaksud adalah guru ahli muda, nggih. Ahli muda mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar berapa? Karena dia ahli muda, itu koefisiennya per tahun itu 25, berarti 25 kali. Karena dia predikatnya sangat baik, maka persen faktor mengalinya adalah 150%. Maka skornya adalah 37,5. Sehingga skornya dia ini mendapatkan skor yang setara dengan ahli media. Luar biasa. Jadi kalau memang dia hasilnya sangat baik, melebihi ekspektasi pimpinan, maka dia di atas ini. Dan mendapatkan nilai yang lebih. Nah, ini jadi ini merupakan macam kayak rangkuman ya Bapak Ibu. Jadi penilaiannya, jadi penetapan predikat kinerja didasarkan pada 4 tadi variabel. Mohon diperhatikan lagi bahwa praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, dan dokumen akuntabilitas. Hanya ada 4 ini dalam pengembangan kinerja yang harus kita kerjakan. Praktik kinerja jelas itu nanti dinilai. Perilaku kerja itu jelas itu dinilai. Pengembangan kompetensi hanya dipertimbangkan, bukan menjadi poin penilaian. Kemudian dokumen akuntabilitas cukup dikumpulkan saja. Oke. Nah, itu. Nah, ini ilustrasi yang tadi sudah kami sampaikan, sepertinya ini tidak perlu diulangin lagi. Nah, ini yang mungkin sering ditanyakan Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa perbedaan antara e-kinerja milik Badan Kepegawaian BKN dengan sistem pengelolaan kinerja? Tadi sudah kami spill jawabannya. Jadi pengelolaan kinerja pada PMM itu layanan teknologi pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu tidak perlu lagi mengerjakan e-kin, juga tidak perlu lagi menyusun dupat. Cukup kerjakan di pengelolaan kinerja, selesai. Nah, ini Bapak Ibu link tree-nya. Mohon setelah ini nanti mungkin saya akan kopikan ini ke kolom chat ya, Bapak Ibu bisa klik. Ini ketika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih banyak lagi, perdirjennya juga ada di sini, undang-undangnya ada di sini, kemudian paparan-paparan panduan teknis juga ada di sini. Ini nanti silakan Bapak Ibu bisa akses dan di-download, dan kemudian bisa dipelajari ulang tentang pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu. Dan ingat,
Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan mengerjakan ini sampai 31 Januari itu sudah harus pada tahap disepakati oleh kepala sekolah. Sehingga otomatis proses pengajuannya itu harus dilakukan sebelum tanggal 31 Januari. Dan silakan disepakatin dulu dalam satu sekolahan mana poin-poin kuning atau poin-poin merah yang perlu dikerjakan dan oleh siapa yang mengerjakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dan detailnya bisa dijelaskan oleh Bu Rosidah yang akan menjelaskan terkait dengan teknis pengelolaannya di PMM. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kita belajar bersama-sama di sini. Jika nanti ada yang kurang dari saya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menambahin silahkan. Dan kemudian kita nanti, karena ini namanya adalah program baru, aplikasi baru, dukungan baru Bapak Ibu, maka otomatis nanti pasti akan ada tahap-tahap pengembangan, dan sebagainya. Dan mungkin saat ini juga prosesnya sedang berjalan, sehingga mungkin ketika nanti ada beberapa hal yang terjadi di lapangan ketika mengerjakan PMM, gitu Bapak Ibu, tidak perlu panik dan tidak perlu untuk mencari solusi kemana-mana, tetapi silakan di situ ada nanti tombol butuh bantuan, tombol bantuan helpdesk yang bisa diklik ya, di Linktree juga ada helpdesk. Bapak Ibu bisa sampaikan keluhannya seperti apa dan tunggu sampai nanti ada review atau ada jawaban dari pihak helpdesk-nya. Demikian Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa untuk berkolaborasi dengan kami untuk mencari solusi yang terbaik jika ada kendala yang ditemui di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Nino selaku moderator. Terima kasih Bu dan salam dan bahagia. Selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, salam dan bahagia juga. Terima kasih banyak untuk Pak Wawan yang tadi salah sebut ya saya Pak, mohon maaf sekali. Baik, ada beberapa hal yang saya garis bawahi dan, yaitu tentang, kita merdeka administrasi ya, Pak, ya. Namun tidak sepenuhnya, tentu ada beberapa hal yang memang perlu, kita, masih berhubungan dengan administrasi. Kemudian yang dinilai adalah praktik kinerja dan dan perilaku kinerja dan selebihnya seperti yang saya tanyakan di awal, apakah